Ujian terbuka, program doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada bagi Saudara Diah Dumasari Siregar akan segera dimulai. Demi kelancaran jalannya ujian terbuka pada siang hari ini, selain tim penguji dan promovendus, hadirin mohon untuk mematikan mikrofon dan tidak menampilkan video atau gambar selama ujian terbuka berlangsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketua Tim Penguji, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Gadjah Mada membuka ujian terbuka. Terima kasih. Dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, ujian terbuka bagi Saudara Diah Dumasari Siregar dengan ini dinyatakan dibuka. Terlebih dahulu saya akan membacakan ketentuan ujian terbuka doktor dengan sistem daring pada hari ini. Pertama, ujian berlangsung selama 60 menit, dibagi 8 orang penguji sehingga masing-masing penguji memperoleh alokasi waktu kurang lebih 7,5 menit. Yang kedua, pertanyaan supaya diajukan satu persatu dan tidak 3 atau 4 pertanyaan sekaligus. Apabila jawaban dianggap berkepanjangan agar dihentikan. Yang berikutnya, pertanyaan dimulai dari promotor, kopromotor, tim penilai, dan terakhir tim penguji. Selanjutnya, saya akan memperkenalkan tim penguji ujian terbuka doktor bagi Saudara Diah Dumasari Siregar. Tim penguji terdiri atas 1. Bapak Amin Wibowo, MBA PhD, promotor sebagai anggota. Yang kedua, Bapak C. Budi Santoso, MBus PhD, co-promotor sebagai anggota. Yang ketiga, Ibu Sari Sita Laksmi, MM PhD, co-promotor sebagai anggota. Yang keempat, Ibu Dr. Reni Rosari MBA, tim penilai sebagai anggota. Yang kelima, Ibu RR Turnasiti MSc PhD, tim penilai sebagai anggota. Yang keenam, Ibu Dr. Hastuti Naibaho MSI, tim penilai sebagai anggota. Yang ketujuh, Ibu Dian Ekwati, MSc, MAP, PhD, tim penilai sebagai anggota. Kemudian yang kedelapan, Ibu Dr. Nenong Ratna Hayati, MM, tim penguji sebagai anggota. Saya sendiri, Profesor Mamduh M. Hanafi, MBA, PhD, Ketua Program Doktor Ilmu Manajemen FEB UGM sebagai Ketua Sidang. Selanjutnya saya persilakan Bapak Amin Wibowo, MBA PhD selaku promotor, memperkenalkan calon doktor, dilanjutkan dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan. Silakan Pak Amin. Terima kasih Bapak Ketua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Sebagai promotor sekaligus anggota tim penguji pada siang hari ini, saya akan memperkenalkan Saudara promovendus, yaitu Saudara Diah Dumasari Siregar. Saudara Diah Dumasari Siregar adalah mahasiswa yang saya bimbing bersama dengan co-promotor Saudara Dr. Claudius Budi Santoso MBus dan Ibu Sari Sita Laksmi MMGT PhD. Saya akan memulai pertanyaan yang pertama kepada Saudara promovendus. Saudara melakukan penelitian yang terkait dengan topik pada tim atau lebih tepatnya swaklola tim. Ini topik yang biasanya dihindari oleh beberapa mahasiswa karena penelitiannya pasti tidak lebih sederhana dibandingkan kalau penelitiannya pada level individual.
Mengapa Anda mau bersusah-susah untuk meneliti seperti ini, padahal ada yang lebih sederhana untuk dilakukan, yaitu penelitian pada level individual. Saya persilahkan. Masih di mute. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amin untuk pertanyaannya. Kenapa saya tertarik untuk meneliti tentang tim swakelola atau dengan levelnya tim? Yang pertama adalah ketika awal memulai disertasi, berdiskusi dengan promotor dan Pak Amin, banyak hal-hal yang dimunculkan, ide-ide yang ditawarkan kepada saya. Kemudian saya tertarik pada salah satu idenya, yaitu adalah tim swakelola. Kenapa saya tertarik terhadap tim swakelola? Karena dalam kondisi saat ini, tim swakelola menurut saya sangat dibutuhkan, di mana saat ini marak dikatakan bahwa organisasi dituntut untuk semakin cepat dan semakin dinamis untuk berubah. Bahkan sekarang banyak kampanye yang mengatakan bahwa perlu dilakukan, perlu dibentuk agile team atau agile organization. Nah, untuk itu saya tertarik untuk topik ini karena harapannya apa yang saya teliti semoga tidak jauh dari dunia praktek. Nah, kemudian saya mencoba untuk melakukan literatur review. Pada saat melakukan literatur review dengan beberapa artikel Scopus yang Q1, Q2, ternyata ada hal menarik yang saya temukan bahwa topik untuk tim swakelola sendiri di Indonesia masih sedikit. Bahkan kalau untuk Scopus belum ada beberapa tapi masih dalam bentuk proceeding. Jadi itu Pak Amin, ketertarikannya adalah menurut saya ide dari Pak Amin ini bisa digunakan atau diterapkan temuannya untuk dunia praktek. Mungkin itu Pak Amin. Baik, pertanyaan kedua. Penelitian level tim itu banyak hasilnya tidak konsisten. Tidak konsisten bisa dipengaruhi oleh variabel situasional maupun variabel disposisional. Sehingga generalisasi untuk penelitian level tim ini sangat menantang. Dalam konteks penelitian Anda ini, apakah ketidakkonsistenan hasil itu juga diperoleh pada penelitian saudara? Nah, justru dari hasil kajian literatur, saya menemukan bahwa memang ada atau ditemukan adanya inkonsistensi terhadap hubungan tim swakelola dengan keefektifan. Nah, dalam penelitian ini saya mencoba untuk menawarkan atau menguji satu variabel, yaitu variabel perilaku swakelola tim. Harapannya dengan variabel perilaku swakelola tim ini dapat menurunkan inkonsistensi terhadap hasil, karena merujuk pada sebagian besar penelitian tentang tim itu menggunakan sistemik input, proses, dan output. Tapi dalam kajian literatur paling banyak ditemukan bahwa input langsung ke output. Maka dalam penelitian ini saya menawarkan satu variabel yang merupakan variabel proses. Itu harapannya mungkin bisa untuk menjaga konsistensi dari hasil. Satu pernyataan lagi, mudah-mudahan waktunya masih ada, Bapak Ketua. Hasil penelitian saudara itu ada satu variabel yang tidak signifikan. Nah, bagaimana Anda menjelaskan variabel tersebut dalam kaitannya dengan model Anda secara keseluruhan? Oke, baik. Dalam penelitian saya, hipotesa kedua, di mana pengaruh variabel pembelajaran tim itu ternyata tidak berfungsi sebagai moderasi hubungan antara motivasi prososial tim dengan perilaku swakelola tim. Nah, kemudian dari kajian ini ternyata setelah dicek dari hasil, sebenarnya kita sudah melihat bahwa secara konteks
menurut WES 2021 bahwa pembelajaran tim itu sangat tergantung dengan konteks. Tapi ternyata konteks itu bisa ukuran tim, familiar tim, dan tipe tugas. Namun dalam penelitian ini sebenarnya dari hasil tidak menunjukkan bahwa konteks itu berpengaruh di dalam hubungan pemodernisan ini. Nah, kemudian ada kemungkinan yang diusulkan oleh WES bahwa hingga saat ini instrumen dari pembelajaran tim pun belum kuat, sehingga perlu dilakukan lebih detail terhadap penelitian menggunakan instrumen yang sesuai dengan kebutuhan. Di mana kalau pembelajaran di dalam tim swakelola itu tujuannya adalah untuk proses perjuangan pencapaian tujuan. Sementara pembelajaran yang lain itu bisa juga untuk tujuannya adalah penetapan tujuan. Nah, dalam hal ini terdapat ambiguitas dari tujuan dari pembelajaran tim. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Bapak Ketua Sidang. Terima kasih Pak Amin. Baik, terima kasih Pak Amin. Yang berikutnya Bapak Budi Santoso, MPhD. Dipersilakan Pak Budi. Ya, terima kasih kepada pemimpin sidang Bapak Profesor Diah Dumasari Siregar. Saya akan mengajukan beberapa pertanyaan. Yang pertama adalah apa keunikan atau kelebihan penelitian saudara dalam kaitannya dengan topik yang relevan ini? Apa yang ingin saudara sampaikan? Keunikannya apa? Kelebihannya apa? Keunikan yang ingin saya sampaikan adalah saya menawarkan satu variabel yang harapannya bisa menyelesaikan hasil yang inkonsisten dari penelitian tim swakelola saat ini, di mana kebanyakan penelitian tim swakelola saat ini menilai hubungan antara input dengan output. Ternyata hasilnya tidak konsisten. Ada beberapa mengatakan bahwa tim swakelola positif terhadap kinerja, tetapi ada yang mengatakan bahwa tim swakelola negatif terhadap kinerja. Nah, kemudian mengacu pada Russo 2010, Russo mengatakan bahwa tidak semata-mata ketika tim itu diberikan swakelola, maka tim itu akan bertindak swakelola. Karena dalam prakteknya ketika tim itu bertindak sebagai diberikan otonomi, ada kemungkinan tim itu belum siap. Oleh karena itu, dalam penelitian ini saya menawarkan keunikan bahwa pembentukan tim swakelola saja tidak cukup, tetapi perlu diyakinkan bahwa di dalam tim swakelola tersebut muncul perilaku swakelola. Mungkin itu Pak Budi. Oke, ya, terima kasih. Lalu yang kedua, dalam tesis saudara dinyatakan bahwa perilaku swakelola tim mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai fungsi kinerja dan fungsi penyatuan atau sosial di situ. Nah, coba jelaskan teori-teori yang mendasari pendekatan tadi, pendekatan pada fungsi kinerja dan pada fungsi penyatuan atau sosial di situ. Oke, kalau hubungan antara teori yang menghubungkan perilaku kinerja adalah saya menggunakan teori self-regulation teori miliknya Frisch and Zapp 1994, di mana Zapp mengatakan bahwa individu di dalam tim atau tim itu akan mencapai kinerja jika dia melakukan aktivitas yang secara berurutan. Kemudian kalau yang sosial atau di mana untuk pemeliharaan di dalam penelitian ini saya menggunakan teori pemberdayaan psikologi, karena dalam teori pemberdayaan psikologi mengatakan bahwa ketika tim itu diberikan otonomi dan kemudian otonomi itu dirasakan oleh anggota tim, maka itu yang disebut dengan munculnya
pemberdayaan psikologikal. Nah, pemberdayaan psikologikal ini menurut Siebert 2011, ketika tim merasa bahwa dia mendapat kebebasan untuk melakukan tanggung jawab dan otonomi, maka dia akan melakukan pekerjaan di atas atau di luar yang diharapkan. Jadi itu Pak yang sosial. Jadi nanti munculnya adalah variabel yang untuk pemeliharaan atau sosial. Ya, terima kasih. Nah, kemudian melanjut ke pertanyaan saya sebelumnya, lalu apakah focal point-nya itu pada PKO-nya atau pada perilaku swakelola tim? Atau yang kedua, mengapa tidak memilih kinerja sebagai faktor yang penting bagi organisasi ketimbang PKO itu sendiri? Silakan. Oke, jadi kalau yang utamanya adalah vokal variabelnya adalah perilaku swakelola tim. Kembali ke pertanyaannya pertanyaan Pak Amin yang tadi, bahwa perilaku swakelola tim ini dimunculkan untuk menjawab adanya hasil inkonsistensi dari penelitian saat ini terkait dengan tim swakelola. Jadi harapannya ada kesadaran bahwa pentingnya dari perilaku swakelola tim. Nah, kemudian pertanyaan yang kedua, kenapa outputnya berupa kinerja tapi bukan berupa PKO tapi bukan kinerja. Nah, saya mengacu pada artikelnya Bill 2003 bahwa Bill memisahkan kinerja output itu menjadi dua, yaitu output yang berupa perilaku dan output yang berupa kinerja. Tapi Bill menyarankan bahwa untuk melihat hasil yang lebih dekat atau proksimal itu menggunakan perilaku, karena ketika kita menggunakan output yang berupa kinerja, ada hal-hal di luar dari tim itu yang tidak bisa dikontrol. Misalnya contohnya Bill mengatakan misalnya ketika mentargetkan tentang penjualan itu banyak faktor yang berpengaruh, misalnya tentang kondisi ekonomi dan sebagainya. Maka Bill menyarankan untuk menilai terlebih dahulu dari variabel perilaku, di mana selanjutnya nanti next penelitiannya bisa menilai atau menguji pengaruh dari output yang berupa perilaku ini terhadap output yang berupa kinerja. Mungkin itu Pak Budi. Enggak, Pak Budi masih ada? Koneksinya Bapak bermasalah. Nge-freeze Bapak. Saya ya, Pak Ketua. Halo? Halo ya, Pak Abdul. Sudah cukup, terima kasih. Maaf, tadi agak sebentar keluar. Oke. Saya juga, Terima kasih. saya pikir saya aja. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Berikutnya Ibu Sari Sita Laksmi, MM, PhD. Ibu Sari, dipersilakan. Terima kasih Bapak Ketua. Mohon maaf tadi saya kepentas, saya pikir cuma saya saja ya. Jadi saya pikir saya terus instruksi apakah giliran saya. Terima kasih Pak Ketua. Selamat buat Mbak Duma, Ya, Bu. Saudari Pendus. Ini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah sebuah penelitian kan, apalagi penelitian sosial ya, kita tidak bisa berharap akan selalu sempurna. Nah, kira-kira kalau misalnya untuk penelitian Mbak Duma, itu kira-kira Bu Duma ini kira-kira saran teoritis atau saran empirisnya apa ya? Silakan. Kalau saran teoritisnya mungkin ini Bu, untuk ini ya, next-nya ya. Kalau yang untuk teoritisnya mungkin akan lebih, tadi nyambung dengan Pak Budi, akan lebih kuat lagi ketika penelitian itu nanti sampai dengan outputnya adalah kinerja. Jadi harapannya nanti kalau penelitian ini akan dilanjutnya tidak berhenti sampai di perilaku, tapi sampai di kinerja. Kemudian kalau dari empirisnya, saya terus terang ketika dalam kondisi saat ini itu
ada hal-hal yang harus dibatasi ketika menggunakan responden. Mungkin kalau misalnya akan diperpanjang lagi atau diperbaiki penelitian ini, mungkin bisa menggunakan, saya penelitian ini 100% menggunakan Google Form. Mungkin bisa dipadu dengan selain Google Form, misalnya menggunakan kuesioner yang kita langsung terlibat dengan di dalam tim, mendatangi tim tersebut. Mungkin itu, Bu. Baik, terima kasih Bu Duma. Yang kedua, Anda kan di situ dalam disertasi Anda menggunakan beberapa teori ya untuk membangun pemodelan. Tolong dijelaskan secara singkat bagaimana konsep teori framework yang Anda pakai itu integrasinya ya, sehingga terbangun model penelitian Anda. Silakan. Oke, baik Bu Sari. Ketika menjelaskan teori dalam model tersebut, saya mulai dari seperti disampaikan tadi bahwa model saya ini adalah model sistemik input proses output. Tapi saya lebih fokusnya ke proses di awal. Pemilihan proses ini berdasarkan dari hasil inkonsistensi. Dalam penelitian ini saya memilih teori yang memayungi dari perilaku swakelola tim, di mana ini proses adalah teori self-regulation teori miliknya Frisch and Zep 1994, di mana teori ini mengatakan bahwa tim ketika akan bisa mencapai sasaran, maka tim harus melakukan sesuatu hal yang berurutan, mulai dari perencanaan sampai dengan evaluasi. Nah, kemudian agar tim ini memiliki perilaku swakelola tim, maka menurut Doblinger 2022, tim swakelola harus memiliki apa yang disebut dengan kompetensi. Doblinger sendiri sudah meneliti kompetensi, tapi dari baru level individu, di mana menurut Doblinger 2022 bahwa agar tim ini bisa berjalan, tim swakelola, dia harus memiliki pengetahuan, keahlian, keterampilan. Nah, di sini kemudian saya melihat agar tim ini bisa berperilaku tim swakelola, di mana yang syarat yang dibutuhkan adalah adanya keterampilan, pengetahuan dan wawasan, maka saya mencari anteseden yang sesuai. Saya menggunakan teori perspektif pemrosesan informasi termotivasi, De Drew 2006. De Drew mengatakan bahwa di dalam tim ketika terjadi di dalam tim dengan motivasi berbagi informasi yang kuat, maka akan terbentuklah pengetahuan atau kinerja yang tinggi. Nah, di sini De Drew memisahkan bahwa untuk menjadikan perilaku yang bagus, pengetahuan yang bagus, diperlukan dua hal yang mempengaruhi, yaitu motivasi epistemik dan motivasi sosial. Motivasi sosial di sini saya memilihnya adalah motivasi prososial tim. Kemudian motivasi epistemiknya adalah perilaku pembelajaran tim. Kedua ini menurut De Drew ketika digabungkan atau saling mempengaruhi, dia akan memperkuat hasil peningkatan pengetahuan yang tinggi. Karena di dalam tim yang memiliki motivasi prososial tim, kecenderungan orang berbagi informasi bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk tim. Nah, perilaku pembelajaran tim diharapkan di sini adalah ketika sudah terjadi proses berbagi informasi ini, maka diperlukan juga pembelajaran tim untuk memperkuat informasi yang dibutuhkan agar terbentuk perilaku swakelola tim. Mungkin itu, Bu. Besar Ibu. Satu lagi terakhir. Tadi belum. Gimana? Belum. Nah, kemudian bagaimana dengan konsekuensi di dalam penelitian ini? Saya menggunakan teori pemberdayaan psikologikal. Sebenarnya teori pemberdayaan itu bisa dibagi menjadi dua, yaitu struktural dan psikologikal. Kalau tim swakelola sendiri sebenarnya adalah tim yang diberdayakan secara struktural. Tapi menurut Siebert 2011, pemberdayaan struktural aja tidak cukup, tapi perlu pemberdayaan psikologikal. Nah, dalam hal ini menurut Siebert ketika tim merasa diberdayakan secara psikologikal yang muncul dari perilaku swakelola tim, maka ada kemungkinan tim itu akan melakukan di luar atau di atas yang diharapkan, yaitu PKO tim.
Itu Bu. Baik, terima kasih penjelasannya. Ini pertanyaan terakhir ya Bu Duma ya. Ya, Bu. Ini model Anda itu kan ada pemoderasi, kemudian ada mediasi gitu ya. Nah, Ya. tadi yang ditanyakan Pak Budi adalah vokal variabelnya, itu kan yang Anda pilih kan kinerja perilaku ya, betul ya? Kinerja perilaku tim. Nah, ini Anda mengantisipasi atau tidak faktor proses dari pembentukan perilaku dari variabel antecedennya? Silakan. Mengantisipasi. Ya, jadi begini, kalau misalnya sebuah intervensi atau sebuah antecedent itu Anda kaji atau Anda asumsikan atau Anda antisipasi bahwa dia butuh waktu untuk menjadi sebuah perilaku. Apakah itu dipertimbangkan atau tidak gitu? Jika iya, kenapa? Jika tidak, kenapa? Silakan. Terima kasih. Dipertimbangkan Bu, tapi nggak fokus banget karena dalam pikiran saya ketika kita bicara tentang kompetensi atau bahwa kan Doblinger 2022 memisahkan kompetensi itu menjadi dua. Salah satunya adalah karakteristik, salah satunya yang kedua adalah perilaku. Nah, saya mengambil yang perilaku ini. Artinya ketika agar tim itu bisa memiliki kompetensi, yaitu dalam bentuk perilaku tadi, maka dia butuh pengetahuan, keterampilan, dan ability tadi. Nah, kemudian ketika mundur ke antecedennya, saya berpikirnya adalah kalau gitu agar pengetahuan, keterampilan, dan ability-nya itu terpenuhi, apa yang diperlukan di dalam tim. Nah, menurut Hu and Liden 2015 itu mengatakan bahwa tim yang memiliki motivasi prososial maka akan terjadi pertukaran informasi yang kuat di dalam tim tersebut, di mana masing-masing anggota akan berbagi informasi dan pengetahuan, tapi untuk kepentingan tim, bukan untuk kepentingan diri sendiri. Itu pertimbangannya ketika memilih itu, Bu. Baik, terima kasih. Demikian pertanyaan saya, Pak Ketua Sidang. Terima kasih, Bu Duma. Ya, makasih, Bu. Baik, terima kasih Bu Sari. Berikutnya Ibu Dr. Reni Rosari, MBA. Dipersilakan Bu, silakan. Baik, terima kasih. Sebelumnya selamat ya ke Promovenda, Ibu Diah Dumasari Siregar, sudah sampai pada tahapan ini. Ada beberapa pertanyaan yang saya ajukan, mungkin nanti terkait dengan metode penelitian juga ya. Dalam penelitian ini bisa Promovenda ceritakan siapa respondennya, kemudian bagaimana mendapatkannya, dan bagaimana Promovenda mengkondisikan bahwa responden itu bisa memenuhi kriteria yang disyaratkan untuk tersajinya penelitian ini. Ya. Oke, baik Bu Sari, Bu Reni. Dalam penelitian ini responden yang saya pilih untuk terlibat dalam penelitian adalah tim yang memiliki karakteristik tim swakelola, yaitu tim yang memiliki otonomi untuk mencapai sasaran tim secara bersama-sama. Di mana di tim itu tugas itu merupakan tugas tim, sudah tugas individu dan adanya interdependensi tugas. Kemudian bagaimana saya menyaring atau mengambil sampel, di mana di dalam kuesioner saya untuk yang pertama untuk menentukan bahwa tim itu tim swakelola atau tidak, ada dua pertanyaan yang saya ajukan. Yang pertama adalah apakah Anda berada dalam tim yang mendapat kebebasan untuk mengambil keputusan. Kemudian yang kedua, apakah Anda diberi kebebasan untuk mengambil keputusan. Itu yang pertama yang saya lakukan. Namun sebelum kuesioner ini disebar, saya tidak menyebar secara random, tapi semua sampel yang saya peroleh adalah dimulai dengan interview dengan pihak terkait di dalam perusahaan. Itu Ibu untuk memastikan tim swakelolanya. Oke, ya penelitian Promovenda itu terkait dengan levelnya adalah level kelompoknya, dan pada bagian analisis data juga Promovenda melakukan pengujian data level kelompok ya atau agregasi data. Jadi di sini pengujian apakah data di level individu dapat dipergunakan untuk analisis level kelompok ya, menggunakan nilai agregasi. Bisa Promovenda jelaskan? Gimana Bu? Sorry Bu. Ya tadi ini kan dengan agregasi ya.
Jadi Iya. kalau pertanyaannya itu kan sebenarnya pada individu-individu yang ada di dalam kelompok, kemudian dari nilai itu kemudian, nah ini bagaimana proses untuk agregasinya dan bagaimana hasilnya? Oke, untuk proses agregasinya, jadi gini, dari kelompok, dari individu, kemudian saya kelompokkan menjadi kelompok, kemudian dilakukan proses agregasi. Proses agregasinya dilihat dari nilai RWG-nya. Ketika RWG-nya itu memenuhi, maka maka sampel itu dalam satu tim bisa digunakan. Namun demikian, selain melihat RWG-nya, juga dilihat apakah dalam satu tim itu 60% dari individu itu anggota tim mengisi, karena ketika kurang dari 60% maka tim bermain itu mengatakan bahwa agreement-nya tidak cukup kuat. Jadi yang kurang dari 60% kami tidak ikutkan dalam pengolahan data. Oke, baik. Kemudian juga Promovenda melakukan pengujian common method bias ya. Apa pentingnya melakukan uji common method bias di penelitian ini? Ya, sebenarnya kalau namanya penelitian itu pasti kita tidak bisa 100% menghindar dari bias. Tapi dalam hal ini saya ingin menunjukkan bahwa bias yang terjadi di dalam penelitian ini masih bisa diterima ketika diukur. Menggunakan apa, saudara? Herman apa gitu, Bu? Herman apa? Oke, ya baik. Oke, jadi sebenarnya kaitannya dengan pentingnya perilaku swakelola ya di sini. Nah, ini mungkin tadi juga sudah ditanyakan oleh Bu Sari ya, terkait dengan implikasi praktis bagi manajer ya. Tapi kalau mungkin ini dikaitkan dengan dunia pendidikan ya. Mungkin kalau di FIB itu kan salah satunya pembelajarannya adalah bagaimana mahasiswa itu bisa bekerja dalam tim ya. Nah, ini apa saran Promovenda ya untuk FEB ya, terutama bagaimana kemudian bisa menyiapkan mahasiswa itu memiliki kompetensi ya di bidang ini. Terutama juga mungkin tadi bahwa ada satu yang sebenarnya tidak terdukung ya tadi ya. Ya. Salah satunya adalah perilaku pemoderasian hubungan antara motivasi prososial ke perilaku swakelola tim. Ya, di sini adalah perilaku pembelajaran tadi ya. Ya, pembelajaran. Ya, nah itu kalau praktisnya gimana itu untuk pengelola dan juga para dosen ya, bagaimana kita menyiapkan mahasiswa memiliki perilaku yang sangat penting menurut saudara. Oke. Artinya bagaimana yang harus dilakukan ketika FEB akan menerapkan tim swakelola ya, Bu? Ini kan sebenarnya perilaku swakelola itu kan sebenarnya kompetensi ya. Ya. Kompetensi yang harus dimiliki seseorang agar bisa membuat timnya menjadi efektif tadi tuh. Ya. Nah, salah satu learning goal ya dari pembelajaran di FEB adalah ability to work in team tadi tuh. Bagaimana kita memiliki. Nah, ini ada saran praktis tadi ya. Untuk sebenarnya kalau peningkatan kompetensi itu kan ada beberapa yang bisa dilakukan, misalnya melalui pelatihan. Kemudian pelatihan ini kan sebenarnya untuk mengetahui sebenarnya apa sih yang bisa diperlukan ketika agar kita bisa kompeten terhadap tim swakelola tim. Jadi tadi ability untuk bekerja dengan tim. Kemudian yang kedua adalah munculnya adalah assignment, Bu, penugasan-penugasan yang lebih ke arah tim. Jadi penugasan sudah tidak di individu lagi, adalah di tim. Nah, agar lebih kuat memang karena kita statusnya masih mahasiswa, maka butuh mungkin istilahnya pembina atau coach itu untuk melakukan kerja tim tersebut. Sehingga harapannya ketika sudah terbiasa untuk melakukan swakelola di dalam timnya, maka akan terbentuk perilaku swakelola. Oke, satu lagi mungkin ini ya, terkait dengan tadi yang terkait dengan variabel yang diteliti di sini adalah motivasi prososial, karena ini anteseden dari perilaku swakelola ya. Nah, ini juga bagaimana
agar mahasiswa itu memiliki motivasi prososial. Apakah bisa diintervensi ya sehingga mereka bisa memiliki motivasi prososial yang ya. Kalau WHO and Leiden 2015 mengatakan bahwa meningkatkan motivasi prososial adalah yang pertama adanya kemampuan manajemen maupun atasan, mungkin kalau dalam ini mungkin dosen ya Bu, untuk benar-benar memberikan otonomi terhadap tim tersebut. Nah, mungkin itu yang bisa dilakukan karena menurut WHO and Leiden ketika tim itu diberi otonomi di dalam pekerjaan yang memiliki saling ketergantungan tinggi, maka tim tersebut akan memiliki motivasi prososial yang cenderung tinggi. Oke, baik. Terima kasih. Saya kembalikan ke. Terima kasih Bu Reni. Baik, terima kasih Bu Reni. Berikutnya Ibu Turnasiti, MSc PhD. Silakan Bu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Mamduh. Saya lanjut berdiskusi bersama dengan Promovendus Diah Dumasari Siregar. Ya, ini masih dari cuaca mendungnya Kalasan, semoga koneksi internetnya aman terkendali. Ibu Promovendus, saya melanjutkan dari diskusi sebelumnya yang sudah diawali oleh Bu Reni Lestari. Jadi vokal variabelnya adalah perilaku swakelola tim. Pertanyaan saya, perilaku swakelola tim itu apakah hanya akan teraktivasi ketika karyawan bekerja pada tim swakelola? Oke, ini yang disampaikan juga oleh WIS 2020 mengatakan bahwa dalam sampel saya ini tidak 100% merupakan tim swakelola. Artinya gini, ada perusahaan yang secara sadar dia membentuk timnya menjadi tim swakelola. Nah, ini biasanya nanti dikaitkan dengan performance management. Tapi ada perusahaan yang tidak secara sadar bahwa sebenarnya dia sudah membentuk tim swakelola, tetapi tidak dibangun dalam sistem. Nah, dalam penelitian ini saya menggunakan dua-duanya, Bu. Makanya di dalam kuesioner saya memastikan bahwa hal ini responden ini benar-benar berada di tim swakelola dengan dua pertanyaan tadi, plus dengan interview terhadap perusahaan atau pemimpin dari tim tersebut. Baik, dan ternyata semuanya perilaku ini di dalam konteks ini berpengaruh positif pada PKO tim, betul ya, Ibu Promovendus? Pertanyaan saya, apakah di dalam riset yang juga ada di literatur Ibu, itu apakah ada kemungkinan perilaku swakelola itu berpengaruh negatif pada produktivitas? Ada, Bu. Jadi Johnson 2012 itu mengatakan bahwa tim swakelola, bukan perilaku ya Bu, tim swakelola itu ada kemungkinan bisa berpengaruh negatif terhadap produktivitas kinerja ketika tim tersebut diberi otonomi tapi dia tidak diikutkan dengan keahlian. Jadi yang terjadi di dalam tim tersebut kayak semacam bingung harus melakukan apa, karena tim yang biasanya dipimpin oleh manajer, tiba-tiba mereka harus memutuskan sendiri. Nah, ini yang terjadi adalah justru akan mempengaruhi negatif produktivitas. Baik, saya menuju ke arah positif terlebih dahulu kalau begitu. Lalu karena temuannya menyatakan bahwa perilaku itu positif pada perilaku kewarganegaraan organisasional tim. Maka apa yang harus diaktifasi oleh perusahaan supaya arah keterkaitannya bisa positif ke produktivitas? Yang harus dilakukan oleh perusahaan seperti yang saya sampaikan terhadap di bab 5 terhadap ini kontribusi praktisnya, bahwa perusahaan ketika memang sudah akan membentuk tim swakelola, maka diikutkan dengan sistem. Sistem ini bisa berupa pengembangan dan pelatihan, bahkan beberapa perusahaan sampai dengan proses reward dan reward, karena ketika tim swakelola itu sistem rewardnya adalah
tim tapi bukan individu, maka akan lebih mudah terbentuknya perilaku sekolah tersebut. Nate, terima kasih Ibu Promovendus. Saya sekarang menuju ke arah yang negatif, tidak menuju ke arah positif, karena sudah cukup puas mendengarkan penjelasan Ibu di arah positif. Di arah negatif, perilaku swakelola juga terindikasi bisa mempengaruhi perihal negatif dalam lingkungan kerja. Salah satu halnya adalah kalau karyawan ini punya perilaku swakelola, kan dia kemudian menjadi orang yang sangat aktif. Ya. Nah, keaktifan orang ini seringkali kemudian dirumahi oleh perusahaan dengan mengaktifasi multi-teaming. Kondisi kerja di mana orang yang aktif dideploy pada berbagai macam tim yang ada di lingkungan kerja. Saya meminta respon Ibu pada kondisi ini. Apakah akan berpengaruh negatif di dalam kondisi multi-teaming, atau ada sesuatu yang harus diaktifasi untuk meng-counter negativity ini? Ya, kalau menurut saya sebagai orang SDM, ketika sistem di organisasi tersebut membentuk bahwa tim swakelola ini adalah multi tim, maka kembali lagi Bu, apakah itu ke dalam suatu sistem? Mestinya kalau karyawan itu ketika dia banyak pekerjaan, tetapi secara misalnya secara target, secara reward, secara penghargaannya itu terukur dan jelas disampaikan, mungkin efek negatifnya bisa dikurangi. Misalnya ya kembali lagi ketika perusahaan perhatian terhadap karyawan dengan memberikan pengembangan, kemudian sampai dia mampu atau muncul kompetensi swakelola tim. Mestinya ketika dia disebar ke multi tim, kemudian itu diikuti dengan sistem manajemen yang bagus, mestinya bagus. Ada satu perusahaan yang sudah melakukan juga seperti itu, Bu. Oke, Ibu Promovendus memberikan arahan yang sangat jelas ini dalam dinamika ini. Organisasi dan pemimpinnya harus peduli ya, aktif, stres. Jika sistemnya tidak kuat, pemimpinnya juga tidak peduli pada stresnya karyawan, itu justru akan jadi disaster di organisasi. Baik, saya lanjut berdiskusi dengan Ibu Promovendus. Kondisi COVID-19, apakah mempengaruhi proses Ibu di dalam mengumpulkan data dan menginterpretasikan? Kalau mengumpulkan, iya sekali Bu, karena planning saya pada saat menyusun proposal itu kita akan mengambil data itu dengan mendekati responden, yaitu akan lebih dengan mudah kita berbicara dengan perwakilan dari organisasi, kemudian perwakilan dari tim, itu akan lebih lebih kuat kita bahwa tim ini benar-benar tim SMT. Tapi karena kondisi COVID, maka semua komunikasi terjadi lewat telepon. Dan ternyata ada beberapa orang yang tidak nyaman dengan komunikasi melalui telepon, tapi lebih senang komunikasi melalui WhatsApp. Nah, ini yang menjadikan sedikit berubah. Kemudian bahkan ada yang mereka tidak mau karena posisi COVID, fokusnya tidak kerjasama dalam hal penelitian, tapi untuk fokus yang lain. Jadi berpengaruh Bu terhadap ini. Apa yang menjadi saran Ibu bagi teman-teman pembelajar yang sekarang sedang dalam proses atau persiapan proses data collection dalam kondisi COVID? Mungkin bisa dibedakan ketika level respondennya tim atau individu. Kalau levelnya individu mungkin lebih mudah ya Bu, pakai Google Form, kemudian kita bisa sebar secara ini. Tapi ketika kita berbicara tim, ini yang agak susah karena kembali lagi kita kan harus meyakinkan bahwa responden A, B, C, D ini adalah satu tim. Kemudian responden 1, 2, 3 juga satu tim. Nah, ketika teman-teman untuk yang level tim memang dibutuhkan untuk komunikasi yang kuat dengan kontak person yang akan membantu. Kalau dari pengalaman saya,
ketika kontak personnya itu tidak in charge yang kuat, kita akan mendapatkan responden yang sedikit. Tapi ketika kuat, karena nanti dia yang akan ngopiak-ngopiak itu, Bu, kalau tim. Siap, Ibu Purmofendus. Ini menjadi jawaban bahwa selalu ada jalan ya Bu untuk teman-teman pembelajar yang sekarang sedang berproses di dalam proses risetnya. Satu lagi topik diskusi Bu, adalah terkait dengan kondisi COVID, mengaktifasi banyak kerja tim yang dasarnya adalah virtual. Ya. Apakah temuan riset Ibu berimplikasi pada kinerja tim yang virtual ini? Gimana Bu? Apakah? Baik, apakah Putus-putus. temuan riset Ibu memiliki implikasi pada kinerja implikasi, iya Bu, implikasi iya, karena sekarang ini sudah mulai self-managing team ini diterapkan pada tim agile yang sistem information agile, sistem information. Nah, mereka itu adalah yang mereka bebas untuk melakukan konteks secara virtual tanpa pengawasan dari atasannya. Yang dikejar adalah output. Dan sudah ada penelitiannya, tapi belum masuk ke Scopus. Tapi sudah diteliti, Bu, bahwa itu berpengaruh. Baik, terima kasih Ibu Purmofendus dengan diskusinya. Forum saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Silakan Prof. Mamdu. Baik, terima kasih Bu Nastuti. Berikutnya Ibu Dr. Hastuti Naibaho, MSc. Dipersilakan. Terima kasih kepada Bapak Pimpinan Sidang, Prof. Mandu. Saya izin lanjut diskusi kepada Ibu Purmofendus. Sebelumnya saya mengucapkan selamat ya, sudah sampai proses ini. Terdapat beberapa teori yang Purmofendus gunakan di dalam membangun model penelitiannya. Ada self-regulation teori, ada teori pemberdayaan sosial. Berdasarkan hasil penelitian yang Purmofendus temukan, apakah model penelitian yang Purmofendus bangun memberikan kontribusi terhadap teori-teori yang digunakan. Misalnya nih, teori self-regulation. Apakah ternyata teori ini saat ini dengan fenomena sosial di lingkungan, dengan fenomena jenis lingkungan kerja, ternyata teori ini sendiri misalnya tidak mampu atau belum mampu menganalisis fenomena level sosial, sehingga pada akhirnya apakah memungkinkan kerangka model penelitian Purmofendus ini mengarah kepada perspektif baru yang memungkinkan adanya propose integrating theory. Silakan Ibu Purmofendus. Oke, terima kasih Bu Hastuti. Jadi kalau ide memunculkan teori baru, saya belum sampai di sini. Tapi apakah teori yang digunakan sekarang ini memberikan nilai tambah terhadap penelitian adalah benar. Karena saya merasa bahwa self-regulation teori ini memang benar-benar dibutuhkan dalam tim swakelola. Karena dikatakan bahwa dalam teori self-regulation itu mengatakan bahwa perilaku akan muncul dalam individu untuk peningkatan kinerja ketika individu itu melakukan aktivitas yang beruntun, dimulai dari perencanaan sampai perencanaan, kemudian pelaksanaan sampai evaluasi. Nah, ini sebenarnya yang benar-benar yang diharapkan di dalam tim swakelola, terutama di perilaku swakelola. Harapannya dalam tim swakelola, perilaku untuk melakukan perencanaan sampai dengan evaluasi itu muncul di dalam tim swakelola. Tapi kalau untuk mungkin muncul teori yang lain, mungkin itu nanti boleh dipikirkan selanjutnya. Oke, terima kasih Bu Purmofendus. Kita lanjut. Ada satu variabel yang tidak hipotesis ya, variabel moderasi yang tidak terdukung, yaitu pembelajaran timnya. Apakah Purmofendus menyarankan untuk penelitian ke depan, atau misalnya Purmofendus akan melakukan penelitian lagi, variabel ini akan tetap digunakan sebagai variabel moderasi atau mengganti variabel ini?
Pilihannya ada dua. Satu, bisa mengganti dengan melakukan literatur review, mengganti variabel yang lain. Kemudian bisa juga tetap mempertahankan, tapi lebih memfokuskan, karena tadi ketika kita perilaku swakelola tim itu menggunakan teori self-regulation, maka di situ yang diharapkan adalah adanya proses perjuangan untuk mencapai tujuan. Nah, tetapi dalam dalam teori pembelajaran tim pun, dalam konsep pembelajaran tim pun belum kuat mengenai definisi pembelajaran tim. Masih terdapat ambiguitas. Sebenarnya pembelajaran tim ini tujuannya untuk penetapan tujuan atau untuk proses perjuangan tujuan. Jadi ketika akan mempertahankan, maka bisa menggunakan instrumen yang sesuai dengan yang dibutuhkan. Oke, pertanyaan diskusi terakhir buat Ibu Promovendus. Saat ini kan masih banyak ya, Bu, tim kerja itu masih belum didesain dalam tim swakelola, apalagi fokus terhadap perilaku swakelola. Berdasarkan hasil penelitian ini, apakah Promovendus itu punya argumen yang kuat kepada perusahaan berdasarkan data empiris sehingga bisa membuat pimpinan perusahaan menjadi berubah di dalam mendesain jenis timnya? Oke, baik. Sebenarnya yang pertama, tim swakelola ini sekarang sudah mulai, ya mungkin sudah agak lama, sudah banyak digunakan di beberapa perusahaan terkait untuk menghadapi perubahan lingkungan yang semakin cepat. Dan tim swakelola ini kan sebenarnya yang diuntungkan adalah perusahaan, karena dalam tim swakelola filosofinya adalah pemotongan hierarki, di mana dulu keputusan itu diputuskan oleh atasan, ini sekarang tim yang melakukan. Nah, kemudian bagaimana mempromosikan bahwa ini loh tim swakelola adalah penting bagi organisasi adalah secara praktikal sudah banyak perusahaan yang menggunakan tim swakelola dan merasakan manfaat dalam tim swakelola. Bahkan tim swakelola ini penamaannya ada beberapa macam, misalnya adalah holacracy. Holacracy ini di Indonesia sudah ada beberapa yang menggunakan dan menurut Harvard ini sebenarnya sudah banyak perusahaan yang juga menggunakan. Promosinya adalah dengan tim swakelola, perusahaan bisa mengambil keputusan terhadap perubahan lingkungan yang dinamis. Terima kasih Ibu Promovendus untuk diskusinya. Saya kembalikan kepada Bapak Pimpinan Sidang. Ya, terima kasih Bu Tuti. Baik, terima kasih Bu Astuti. Berikutnya Ibu Dian Ekwati MSI Apkom PhD. Dipersilakan Bu. Terima kasih Prof. Mamduh atas kesempatannya. Selamat Ibu Diah Dumasari atas sampai di posisi ini ya, sampai di stage ini. Ada beberapa hal yang ingin kami konfirmasikan terkait dengan apa yang Ibu tulis dan sampaikan di dalam tesis atau disertasi Ibu. Pertanyaan pertama saya terkait dengan bagaimana Promovenda menjelaskan tentang teori identitas sosial dan bagaimana anggota tim dengan nilai yang serupa cenderung mengidentifikasi diri dengan timnya dan berkomitmen terhadap timnya. Menurut pengamatan saudara, apakah terdapat kemungkinan bahwa anggota tim ini tidak memiliki nilai yang serupa dan apa yang sekiranya perlu dilakukan untuk memastikan bahwa mereka memiliki nilai yang serupa? Terima kasih. Oke, pertanyaan pertama, apakah mungkin anggota tim itu memiliki nilai yang tidak serupa ya Bu? Ya, itu mungkin sekali terjadi Bu di dalam organisasi, bahwa biasanya ada ketika bahwa ada bahayanya ketika kita menggunakan sistem rewardnya adalah tim, karena ada kemungkinan nanti ada orang yang ikut dengan tim secara performance-nya. Nah, itu yang kemudian akan memunculkan munculnya tim yang tidak
seidentik dengan yang lain. Tapi kalau menurut Hu and Liden 2015, ketika motivasi prososial di dalam tim itu tinggi, maka tugas yang ada di dalam tim itu adalah saling ketergantungan atau interdependensi tugasnya itu tinggi, maka kemungkinannya adalah kecil terhadap munculnya orang yang tidak seidentik ini tadi. Kemudian yang kedua tadi Bu, bagaimana ya Bu? Ya. Bagaimana untuk agar ini identik ya Bu? Betul. Kalau agar ini identik memang kembali lagi kalau saya ditanya adalah ke sistem ya Bu. Kalau istilahnya malas rajin dapatnya sama aja pasti akan muncul yang tidak identik. Tapi kalau sistemnya itu jelas bahwa yang rajin hasilnya berbeda dengan yang tidak rajin, pastinya orang akan kepengennya dapat yang bagus Bu. Kan itu Bu. Oke, baik. Melanjutkan pertanyaan yang tadi, gitu ya. Jadi dari jawaban Promovenda, berarti ada faktor yang memang sekiranya bersifat individual, yang akan berpengaruh terhadap kohesivitas dari tim ini, betul ya? Ada. Betul. Nah, ya. Apa yang menurut Saudara Promovenda yang mungkin, gitu ya, selain faktor-faktor yang kita kan bekerja dalam tim, tetapi tim itu sendiri tersusun dari individual. Nah, kira-kira faktor individual apa saja yang kira-kira harus dimiliki sebelum kita sampai gitu ya pada tim yang kohesif? Ya, faktor yang harus dimiliki oleh individu adalah kemampuan untuk berbagi, kemampuan untuk sharing, kemudian individual ya. Ya iya, kalau kemampuan untuk berbagi. Jadi kalau kita kembali ke teorinya Dedru tentang perspektif informasi tadi Bu yang termotivasi, sebenarnya dari perspektif pemrosesan informasi yang termotivasi itu ada dua Bu, ya kan epistemik dan sosial. Nah sosial ini ada dua, ada yang orang itu cenderungnya adalah pro self, ada orang yang cenderungnya adalah prososial. Nah, tadi kalau orang yang kecenderungannya adalah diri sendiri, itu biasanya dia untuk kepentingan diri sendiri. Nah, kemudian kalau orang yang prososial itu biasanya lebih cenderung ke prososial, maka dia lebih mementingkan untuk kepentingan orang lain atau untuk tim. Nah, karakter apa itu mungkin yang itu mau berbagi, ya mau berbagi sharing dengan teman dalam individu. Biasanya kalau di dalam tim itu tidak lama kan terlihat Bu orang yang bisa kerjasama atau tidak. Baik, oke. Tadi salah satu jawabannya adalah mengembalikan pada sistem yang ada di organisasi ya. Yang tadi Ibu Promovenda bicara. Nah, dari situ karakter organisasi seperti apa yang memang menurut saran dari hasil penelitian ini ya, yang dapat memastikan bahwa perilaku swakelola tim dan juga sampai di tim OCB ini ya dapat berjalan dengan baik. Kalau menurut saya adalah organisasi yang sudah menjalankan base kompetensi. Artinya dia menanamkan hal segala sesuatu dimulai dari core kompetensi di organisasi tersebut, kemudian diturunkan sampai ke bawah. Nah, kemudian tidak cukup hanya membuat model kompetensinya, tapi juga harus kembali lagi Bu, dengan bagaimana kita membuat program agar kompetensi dari masing-masing individu itu bisa terbentuk. Misalnya kalau kompetensi kerjasama, ketika ada program yang untuk meningkatkan kerjasama, kan jadi nyambung gitu Bu. Jadi pertanyaannya adalah, jawabannya adalah organisasi yang kompetensi yang berdasarkan kompetensi, tapi diturunkan sampai dengan ketindakan. Oke. Baik. Kalau masih boleh satu pertanyaan terakhir saja sebagai penutup. Jika diberikan kesempatan untuk mengulang penelitian ini, kira-kira cara apa atau metode apa yang mungkin
dirasakan lebih baik, Bu Duma, yang dapat mendorong untuk hasil yang lebih baik? Kira-kira Bu Duma akan melakukan sesuatu yang berbeda tidak? Ya, kalau sebenarnya saya masih penasaran dengan kita mendekati responden. Jadi ketika mengulang atau mungkin memperbaiki dari yang sudah ada, mungkin akan lebih, yang ingin saya inginkan adalah mendekati responden sehingga mendapatkan yang benar-benar mendekati tim swakelola. Baik, terima kasih. Saya kembalikan Prof. Mandu. Ya, makasih, Bu Dian. Terima kasih, Bu Dian. Berikutnya terakhir Ibu Dr. Nenung Ratnahayati MM. Silakan, Bu. Baik, terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Oke, sebelumnya saya ucapkan selamat kepada Promovendus Ibu Duma. Saya menyambung dengan diskusi sebelumnya. Yang pertama, Bu, apakah Bu Duma kan mengangkat tentang fenomena agile organization ini ya, Bu. Nah, apakah situasi agility ini, kebutuhan kompetensi swakelola ini akan dipengaruhi juga oleh desain organisasinya. Sebagai contoh, ada organisasi yang akan cenderung mekanistik dengan cenderung birokrasi. Apakah itu akan mempengaruhi terkait dengan tadi yang disampaikan oleh Bu Duma, bahwa akan terjadi pemotongan hierarki sehingga pengambilan keputusan akan lebih cepat. Nah, apakah ini akan berbeda atau tidak? Silakan. Ya, baik. Kalau menurut saya sebenarnya pasti akan berbeda. Ketika organisasi itu masih bersifat birokrasi, maka penerapan tim swakelola mestinya akan tidak sempurna ya, akan terhambat karena berarti tidak ada pemotongan secara hierarki. Jadi apalagi kalau dalam birokrasi itu levelnya untuk pengambilan keputusannya masih tinggi, itu pasti akan berpengaruh. Gitu. Oke, baik. Sehingga kalau saya coba hubungkan dengan upaya untuk memperoleh data dalam disertasi ini, berapa besar, Bu, proporsi antara yang dari instansi pemerintahan, swasta, atau BUMN? Oh, oke. Silakan. Jadi kalau dari terbanyak itu dari swasta dengan e-commerce yang paling banyak. Memang kalau e-commerce itu kuat ya di SMT-nya. Tapi kalau dari ASN ya, ASN itu yang terlihat muncul itu ada di rumah sakit. Di rumah sakit itu setiap posko, misalnya bagian operasi, itu muncul SMT kecil di situ. Tapi saya tidak mengambil sampel dari kementerian karena sepertinya tidak mengambil kementerian. Tapi kalau BUMN, iya, biasanya yang BUMN itu yang biasanya untuk yang pengembangan produk. Jadi, baik, terima kasih ya. Nah, ini kan terkait dengan saran cara praktis ya, Bu. Ketika di kementerian pun sebagai contoh di yang birokrasi, Pak Presiden sendiri kan meminta supaya di pemerintahan itu agile juga sama dengan di swasta. Nah, kira-kira apakah saran yang akan Ibu sampaikan gitu ya, ketika misalkan ini lebih cocok tadi dengan penjelasan di swasta atau di teman-teman BUMN. Nah, bagaimana kira-kira pendekatan untuk yang di pemerintahan? Apakah akan serupa? Misalkan contoh dengan tadi disampaikan dengan ke sistem penilaian kinerja seperti itu. Silakan, Bu Duma. Oke, baik. Sebenarnya saya pernah mencoba untuk mencoba cari sampel di Kementerian Pendidikan ya, pernah saya mencoba. Tapi ketika saya interview di awal, bahwa dikatakan intervensi dari pemimpin itu masih kuat di sana. Artinya berarti kan sebenarnya SMT-nya belum jalan, makanya saya tidak mengambil data tersebut. Nah, usulnya seperti apa? Nah, ketika kalau melanjutkan bahwa kita harus agile, mestinya ya kayak kalau nggak salah nih, sebenarnya kan sekarang secara ekselon udah mulai dipotong ya. Artinya di bawahnya itu sudah mulai menyatu. Nah, itu mungkin butuh penyesuaian terhadap
senioritas dan junioritas tadi mungkin itu. Tapi ketika itu dijalankan di kementerian pastinya akan positif untuk untuk lari mencapai kinerja. Baik, pertanyaan selanjutnya ini menyambung dengan pertanyaan dari Ibu Hastuti terkait dengan hipotesis 2 yang tidak terdukung. Apakah jika saya perhatikan dari data hasil korelasi ya Bu Duma, korelasi yang tertinggi itu yang pertama antara perilaku pembelajaran tim dengan swak kelola. Lalu yang kedua antara pembelajaran tim dengan PKO. Apakah mungkin jika pemoderasi itu justru berada di antara perilaku swak kelola dengan PKO di dalam model penelitiannya Bu Duma, sehingga artinya bukan di posisi di depan tapi di belakang proses ke outputnya. Silakan. Kalau secara beberapa artikel yang saya baca sepertinya nggak ke arah situ, tapi justru kenapa kecurigaan saya kenapa itu tidak terdukung tadi, karena ternyata pembelajaran tim sendiri itu sebenarnya terpecah menjadi 2, yaitu penetapan tujuan dan proses perjuangan pencapaian tujuan. Namun menurut WES 2020 mengatakan bahwa instrumennya itu belum fokus ke satu apakah itu penetapan tujuan atau pemrosesan perjuangan tujuan. Mungkin itu yang sebenarnya menarik ketika akan kalau ingin dilanjutkan gitu. Jadi fokus untuk apa yang diukur gitu. Jadi nanti ke depannya jika akan melakukan penelitian kembali gitu ya, mungkin Bu Duma akan berfokus di tadi ya perilaku pembelajaran tim. Iya. Ya, baik. Pertanyaan selanjutnya ini pertanyaan mudah. Mengapa usia menjadi pertimbangan sebagai variabel kontrol? Apa yang dipertimbangkan oleh Promovendus? Silakan. Oke, yang pertama, yang pasti saya mengacu pada artikel-artikel yang sudah ada. Yang pertama, kemudian yang kedua, kalau dari saya bahwa di dalam tim swakelola itu saya berpikir bahwa tidak semua usia di dalam tidak semua level usia itu bisa dengan mudah beradaptasi dengan perilaku swakelola atau tim swakelola. Karena tim swakelola itu adalah tim yang dituntut untuk cepat kan. Nah, tim yang dituntut untuk cepat itu kan berpengaruh dengan usia. Ya, mungkin kalau isinya misalnya yang sudah mau pensiun dan sebagainya atau yang muda-muda itu kan nanti pasti hasilnya akan berbeda. Artinya bisa jadi ketika dilakukan riset ulang itu berbasis usia pun bisa dilakukan mungkin ya Bu Duma. Apakah seperti itu? Bisa, tapi kalau dalam penelitian ini menunjukkan bahwa usia itu tidak berpengaruh ya kalau dalam penelitian ini. Baik, pertanyaan terakhir terkait dengan saran di akhir untuk melakukan penelitian longitudinal. Nah, ini seperti apa yang disarankan? Mengingat dari diskusi sebelumnya gitu ya, pengambilan proses data pun tidak mudah untuk dilakukan. Nah, longitudinal ini kira-kira bayangannya itu apa yang akan dilakukan? Dalam bayangan saya adalah kalau yang namanya perilaku itu kan tidak terbentuk dalam waktu yang cepat ya. Ketika longitudinal kan intervensi dari pembelajaran tim itu akan terlihat apakah itu berpengaruh di dalam perilaku kalau itu longitudinal. Misalnya sekarang pembelajaran timnya misalnya rendah, kemudian perilakunya rendah. Kalau pembelajarannya sudah tinggi, apakah perilakunya juga tinggi? Tapi itu kan tidak bisa cross seksional ya, harus longitudinal. Mungkin itu. Baik, terima kasih. Saya kembalikan kepada pemimpin sidang. Terima kasih Pak Mamdu. Terima kasih Bu Nendang. Sudah 8 penguji mengajukan berbagai pertanyaan.
Sekarang untuk memberikan waktu bagi tim penguji dalam menentukan hasil ujian, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditunda. Tim penguji memasuki ruang yudisium. Tim penguji memasuki ruangan. Ketua tim penguji membuka kembali ujian terbuka program doktor. Dan terbuka dinyatakan dibuka kembali. Ketua tim penguji memberitahukan hasil ujian terbuka. Saudara Promovendus Diah Dumasari Siregar, setelah tim penguji mempertimbangkan hasil ujian saudara, maka dengan ini saudara dinyatakan lulus dengan predikat sangat memuaskan. Selamat. Ketua tim penguji atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada menyerahkan hasil yudisium dan ijazah kepada doktor baru. Penyerahan ijazah virtual dilakukan dengan menampilkan ijazah versi virtual. Saudara Diah Dumasari Siregar, atas nama Rektor Universitas Gadjah Mada, kami serahkan ijazah kepada saudara. Promotor menyampaikan pesan-pesan. Terima kasih. Pertama, saya ucapkan selamat kepada Dr. Diah Dumasari Siregar. Selanjutnya, saya akan membacakan beberapa informasi tentang yang bersangkutan, karena tadi saya memang sengaja untuk melewatinya, jaga-jaga kalau koneksinya putus sambung. Saudara Dr. Diah Dumasari Siregar adalah perempuan kelahiran Yogyakarta, 19 Mei 1971, dari orang tua ayah almarhum Gading Tua Siregar dan Ibu Nurija Tahar Harahap. Saat ini, Saudara Dr. Diah Dumasari Siregar adalah dosen di PPM Manajemen Jakarta. Menempuh pendidikan SD sampai dengan SMA di Jogja, kemudian meneruskan S1 juga di Jogja, kemudian merantau ke Jakarta untuk mengambil program S2 dan kembali sadar harus kembali ke Jogja untuk mengambil program doktornya sampai dengan selesai pada hari ini. Banyak kegiatan-kegiatan mengajar dan hal yang lain yang saya tidak perlu sampaikan secara detail. Yang jelas, Saudara Dr. Diah Dumasari Siregar sampai dengan hari ini bekerja sebagai dosen di program doktor di PPM Manajemen Jakarta. Sekaligus saya ingin mengucapkan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada satu keluarga besar GTS ya, Gading Tua Siregar, semuanya dari yang paling senior sampai yang paling kecil, atas dukungan yang luar biasa kepada Dr. Diah Dumasari Siregar. Juga ucapan terima kasih kepada instansi dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Ibu Dr. Apri Hatiningrum Hidayati MM sebagai PLT Ketua STM PPM, Dr. Wendra, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Ketua Program Magister Manajemen, Dr. Erni Ernawati, Sekolah Tinggi Manajemen PPM, Ketua Program Studi Sarjana Manajemen, dan segenap kolega dari Sekolah Tinggi Manajemen PPM. Ucapan terima kasih dan apresiasi serta kebanggaan kepada keluarga, terutama Inang sebagai ibunda dari Dr. Diah Dumasari Siregar, beserta keluarga besar Gading Tua Siregar yang hari ini menjadi saksi keberhasilan Ananda meraih gelar doktor di program doktor FEB UGM. Kemudian yang selanjutnya saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada tim promotor, Saudara Dr. Budi Santosa Empus dan Saudara Sari Sitalaksmi, Manajemen PhD, atas semua kontribusinya sehingga kita bersatu untuk membuat kualitas disertasi dari
Bu Diah Dumasari Siregar ini menjadi layak untuk diujikan dan lolos uji pada hari ini. Kemudian juga terima kasih kepada Ketua Sidang serta semua kawan-kawan penguji yang berproses sejak ujian proposal, ujian tertutup sampai dengan ujian terbuka hari ini. Kepada teman-teman yang berasal dari luar FEB UGM, Mbak Dian Ekawati, terima kasih. Mbak Neneng Ratnahayati dari Jawa Barat, terima kasih. Jawa Timur ada, Jawa Barat ada. Dari Kota Metropolitan, Mbak Dr. Astuti Naibahu, terima kasih juga. Serta kolega internal saya, Mbak Nur Nastiti dan juga Mbak Reni Rosari. Saudara Diah Dumasari Siregar adalah dokter di bawah bimbingan saya yang kelima. Sekali lagi, atas nama program saya mengucapkan selamat, atas nama promotor saya mengucapkan selamat, atas nama pribadi saya mengucapkan selamat dan mohon maaf. Karena dalam proses pembimbingan pasti banyak hal yang up and down. Kadang-kalanya saya harus marah, kadang-kalanya saya harus sayang. Sehingga mohon dimaklumi, itu semua dalam kerangka untuk membuat Anda berhasil pada proses disertasi hari ini. Terima kasih, amin. Sekian dari saya, Bapak Ketua Sidang. Sekali lagi kami bangga dengan pencapaian Dr. Dumasari Siregar. Selalu jaga hubungan baik dengan alumni dan jangan lupa outlet terakhirnya berupa publikasi dari hasil disertasinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketua tim menutup ujian terbuka program doktor. Ujian terbuka ini ditutup. Dengan ini diberitahukan bahwa Saudara Diah Dumasari Siregar adalah doktor ke-5.452 yang lulus di Universitas Gadjah Mada dan yang ke-312 yang lulus di FEB UGM. Dengan mengucapkan alhamdulillah, dengan ini ujian terbuka dinyatakan ditutup. Tim penguji dipersilahkan memberikan ucapan selamat kepada dokter baru dengan dimulai oleh Ketua Sidang. Kepada Prof. Mamduh Hanafi, kami persilahkan. Terima kasih, Saudara Promovendus Dr. Diah, dokter yang sudah resmi, dokter. Kami selaku pribadi maupun Ketua Program Studi Ilmu Manajemen FEB UGM mengucapkan selamat atas pencapaian prestasi akademik Anda, milestone dalam hidup Anda ya. Kami ucapkan selamat juga kepada keluarga Ibu Diah, kemudian lembaga yang mengirimkan Ibu Diah, lembaga tempat Ibu bekerja. Kemudian selamat juga kepada tim promotor. Sekaligus kami ucapkan terima kasih kepada tim promotor, Pak Amin, Pak Budi, Bu Sari, dan tim penilai serta tim penguji. Nah, terima kasih atas kontribusi Bapak Ibu semua. Nah, kemudian kedepannya tadi yang disampaikan oleh Pak Promotor, publikasinya tadi ditunggu. Kemudian ke depan mudah-mudahan tidak hanya berhenti di sini ya, tapi selalu produktif untuk publikasi, terutama dari kita pengen melihat publikasi dari Bu Diah terus berlanjut. Nah, itu mudah-mudahan nanti bisa ya semakin menaikkan reputasi Ibu dan lembaga-lembaga yang berkaitan dengan lembaga tempat bekerja Ibu bekerja dan juga program studi ilmu manajemen FEB UGM. Demikian, terima kasih. Saya kembalikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Amin Wibowo MBA PhD. Kami persilahkan. Terima kasih sekali lagi Mbak Duma, Dr. Duma. Saya mengucapkan selamat dan tentu saja saya bangga dengan apa yang sudah Anda capai. Proses yang panjang dan proses yang sangat serius di program ini. Jangan lupa untuk sampaikan bahwa menjadi dokter di FEB UGM itu very possible, ya. Jangan membuat orang takut untuk kembali ke sini. Sekali lagi selamat Dr. Diah Dumasari Siregar.
Terima kasih Pak Amin. Terima kasih. Selanjutnya kepada Bapak Dr. C. Budi Santoso, kami persilahkan. Ya, terima kasih. Bapak Ibu yang kami hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pertama selamat kepada Dr. Diah Dumasari Siregar, ya, alhamdulillah pada akhirnya sampai pada tujuannya di situ. Dan kemudian semoga apa yang telah dilakukan ini memberikan manfaat bagi Bu Diah dan juga bagi semuanya, baik itu institusi, keluarga dan masyarakat. Dan tadi tetap menjaga nama baik diri pribadi, kemudian alma mater dan juga institusi dan semuanya. Ya, sukses untuk berkarya selanjutnya. Terima kasih. Selamat sekali lagi. Terima kasih Pak Budi. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Sari Sita Laksmi, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Pertama-tama selamat Mbak Duma, Dr. Duma, panggilan yang harus mulai dibiasakan ya. Alhamdulillah perjuangan sekian tahun ya. Jadi mengenal Mbak Duma sejak mulai mengambil kuliah dulu sampai sekarang, capaian yang luar biasa. Yang kedua, proses ini mungkin saya atas nama pribadi ataupun dengan tim promotor melakukan suatu yang kurang berkenan gitu ya, karena tadi Pak Amin sampaikan sebagai promotor bahwa ini tujuannya semata-mata supaya cepat selesai dan hasilnya itu sebagai kebanggaan Mbak Duma ya. Jadi salam hormat buat keluarga, semoga menjadi penyemangat juga buat keluarga Mbak Duma maupun keluarga besar di PPM. Terima kasih, itu aja dari saya. Terima kasih Bu Sari. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Reni Rosari, kami persilahkan. Baik, terima kasih. Pertama, selamat ya Dr. Diah Dumasari Siregar ya, sekarang sudah berhak menyandang gelar doktor ya. Mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan mudah-mudahan juga sukses ke depan ya. Selamat juga untuk keluarga besar Mbak Dumasari dan juga keluarga institusi ya, PPM ya. Mudah-mudahan nanti Mbak Duma saya kira akan memberikan warna di sana ya, dan jangan lupa juga dengan UGM ya sebagai alumni, saya kira di sini akan banyak pembelajaran ya, saya kira ya. Oke, terima kasih, saya kira dari saya sekian. Terima kasih Bu Reni. Ya, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu RR Turnastiti, PhD, kami persilahkan. Baik, Mbak Dr. Diah Dumasari Siregar, tampaknya ini yang di chat box juga udah nggak terbendung, Mbak. Kok harus cek di sana, tuh udah banyak banget salutasi di sana. Selamat Mbak Dr. Duma, akhirnya kamu sampai di tahapan ini, sangat bahagia melihat kerja kerasmu dari sejak awal berada di program sampai dengan pada hari ini. Selamat untuk Anda, selamat juga untuk Pak Amin bersama dengan tim yang selalu setia mendampingi. Selamat juga untuk keluarga, selamat juga untuk kantor, PPM. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat, Mbak Duma. Dan kemudian istirahat sebentar, pasti iya Mbak. Setelah itu lanjut berkarya. Peluk ya untuk Inang ya. Kemarin dapat informasi lulus ujian tertutup, beliau sudah melambaikan tangan. Siapa tahu sekarang beliau akan menari dalam doa dan harapan untukmu dan juga semua keluarga besar. Selamat Mbak Dr. Diah Dumasari Siregar. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Nafiti. Terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Hastuti Naibaho, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Dr. Diah Dumasari Siregar. Saya sebagai tim penilai dan teman senang sekali ya akhirnya bisa selesai perjalanan ini ya, sampai ketemu di Jakarta dan kita bisa berkarya bersama-sama. Sekali lagi selamat, Pak. Terima kasih. Ya, terima kasih Mbak Tuti. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dian Ekowati, PhD, kami persilahkan. Terima kasih. Selamat Bu Dr. Duma. Semoga ilmunya bermanfaat dan juga bukan saja bermanfaat bagi pribadi untuk pengembangan diri, tetapi juga lebih baik bagi masyarakat dan ilmu. Dan semoga semua harapan gitu ya, harapan yang dari dulu terbendung gitu karena masih belum selesai, sekarang udah bisa dilaksanakan dan kami tunggu. Saya pribadi menunggu hasil karya Dr. Duma itu ya sebagai bagian dari kolega gitu ya di bidang manajemen. Terima kasih, selamat sekali lagi juga untuk keluarga dan juga untuk PPM. Terima kasih. Ya, terima kasih Bu Dian. Baik, terima kasih. Selanjutnya kepada Ibu Dr. Neneng Ratnahayati, kami persilahkan.
Baik, terima kasih. Selamat. Sekarang sudah diganti namanya di situ di layar. Selamat Dr. Diah Dumasari Siregar. Semoga bermanfaat, ilmunya berkah, sukses selalu. Selamat buat Inang juga, Inang dan seluruh keluarga besar, dan kepada PPM. Semoga tetap silaturahim tetap terjaga. Ya. Selamat ya, Mbak Duma. Ya, terima kasih. Baik ya, terima kasih. Saya kembalikan, silakan, Mas Gandum. Baik, terima kasih. Ujian terbuka dinyatakan selesai. Seluruh sivitas akademika program Magister Sains dan Doktor Fakultas Ekonomika dan Bisnis mengucapkan selamat dan sukses kepada doktor baru, Dr. Diah Dumasari Siregar, serta mengucapkan selamat kembali mengabdi di instansinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.